menghalang-halangi kinerja pers, dia akan didenda 600 juta bahkan 6 bulan kurungan. Dari tempat kita berdiri di depan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten yang telah menginjak-injak harga diri dan profesi sebagai wartawan, di mana kami adalah pilar keempat. Kami adalah kontrol sosial. Kawan-kawan, perjuangan kita ini tidak akan pernah berakhir apabila terjadi penindasan terhadap rekan-rekan kita, baik media online, cetak, radio, koran, TV, di mana bahwasanya kita adalah penyambung lidah rakyat Indonesia. Makanya saya selalu mengucapkan yel-yel, hidup rakyat Indonesia. Sumpah rakyat Indonesia berbahasa satu, bahasa kebenaran, bukan kebohongan. Kami rakyat Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami rakyat Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa kebenaran, bukan kebohongan. Hidup wartawan, hidup rakyat Indonesia. Apabila kejadian demi kejadian terus dialami oleh kawan-kawan kita, maka kita wajib turun kembali ke jalan. Berapa jumlah kalian kawan-kawan? Satu. Oleh karena itu kami minta maaf pada pengguna jalan, Bapak polisi, hingga mau berpanas-panasan karena menemui kami di depan yang memang tidak layak ini. Kenapa saya bilang tidak layak? Kita biasanya melakukan konfirmasi di dalam ruangan ber-AC. Kita berbicara dengan bahasa yang cukup lembut dan lemah, dengan etika-etika yang kami pakai. Tapi untuk saat ini, saya rasa itu kurang pantas karena rekan-rekan kita telah mengalami sebuah penindasan. Kenapa penindasan? Di mana Bapak Kapolri, Presiden yang saat ini menjabat di Republik ini, mereka mengutarakan kebebasan pers bukan Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 hanya di Republik Indonesia. Kita memiliki Undang-Undang pers yang itu adalah undang-undang internasional seluruh bumi. Oleh karena itu, kami tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya untuk meneriakkan sebuah penindasan dari bawah langit ini. Bangunlah kaum yang terhina, bangunlah kaum yang lapar. Kehendak mulia dalam dunia senantiasa tambah besar. Musnahkan adat dan paham tua, kami rakyat sadar. Dunia telah berganti rupa dan kita raih kemenangan. Selamat siang Bapak Polisi. Terima kasih kerja kita. Kawan-kawan, hari ini kita melakukan aksi solidaritas karena salah satu kawan kita, satu kop kita telah mengalami satu kejadian yang sungguh miris menyakitkan bagi korp wartawan. Sebaiknya jika memang tidak ada pernyataan permintaan maaf dari Kemenag Provinsi Banten,
Gimana kalau kita boikot pemberitaan Kanwil semuanya kawan-kawan, setuju? Boikot pemberitaan Kanwil. Dengan adanya tindakan pengusutan dalam kegiatan FGD dakwah yang namanya kata bersuku pendalaman Lewi Damar, kenapa diadakan di Kota Sorong? Tentu itu suatu isu yang menarik bagi media, tetapi sangat disayangkan saat itu oknum Kanwil Kemenak Provinsi Banten telah melakukan pengusiran dan bahkan sempat diduga melakukan pengancaman terhadap salah satu anggota kita, kawan-kawan. Miris sungguh. Ditambah lagi dengan adanya pernyataan dari pejabat Kanwil Kemenak Provinsi Banten yang sangat pelintang jawabannya. Konfirmasi ke beberapa kawan kita, itu jangan dengan jawaban yang berbeda, di mana pejabat tersebut sebenarnya pejabat publik. Sungguh tidak layak. Apa tuntutan kita, kawan-kawan? Bagaimana kalau kita minta supaya pejabat tersebut mundur dari jabatan, sepakat nggak? Apa kita langsung terus memberitakan hal-hal yang negatif untuk Kanwil Kemenak? Sepakat? Karena memang kita aksi solidaritas, di mana kalau kita kumpulkan semua ID kan di depan kawan-kawan. Sepakat? Kumpulkan ID kan semua kawan-kawan, menunjukkan bahwa memang kita pilihan keempat. Yang kami nilai tidak transparan, apalagi terhadap FGD aja tidak transparan, bagaimana untuk soal publikasi anggaran yang lain-lain? Drastis isunya oleh pena-pena teman-teman. Mungkin sekarang ini tidak memakai pena. Kerjaan kita, profesi kita sudah diatur oleh undang-undang pers. Kebebasan kita tidak boleh dibatasi. Nanti beradab hati yang mau panas Pak di depan. Tapi silakan langsung aja. Boleh kita mulai, Pak Kabit? Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Kabit, yang saya hormati Pak Kapolsek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kawan-kawan dari media, atas organisasi IWO Indonesia Provinsi Banten, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di sini karena memang ada agenda unjuk rasa pada pagi ini. Kita mencoba untuk memberikan fasilitas untuk bisa beraudiens di sini atas permasalahan yang memang teman-teman atau mungkin ada Pak Tantowi ya, pada waktu itu ada sedikit miskomunikasi atau mispersepsi pada saat di lapangan. Intinya nanti kita coba musyawarahkan apa yang memang terjadi dan kronologisnya seperti apa. Ini juga kita hadirkan Pak Kabit sebagai penanggung jawab program pada saat pelaksanaan kegiatan dan beserta jajarannya di sini. Ada Bu Kasih, ada Bu Eha dan seluruh jajaran yang ada di bidang. Ini juga kebetulan ada rekan-rekan dari media juga yang memang nanti juga menyaksikan, dan memang kita pada prinsipnya tidak gerah dengan media. Kita berusaha untuk bermitra dengan baik dengan media, kita berusaha memfasilitasi. Oleh karena itu, ya disinilah kita coba bermusyawarah bagaimana menyelesaikan masalah ini yang mungkin kalau informasinya nantinya akan terus berlarut akan menjadi bisa mispersepsi terhadap kita semua.
Intinya seperti itu. Mungkin nanti kami persilahkan dulu, saya mungkin memfasilitasi untuk agenda audiensi kita pada pagi hari ini. Saya memberikan kesempatan buat teman-teman apa yang memang menjadi tuntutan atau menjadi permasalahan yang ingin dimintakan klarifikasinya kepada kami. Nanti kami akan coba berusaha untuk mengklarifikasi juga berdasarkan kejadian yang ada dan memang mencoba untuk menjawab atas apa yang memang dipertanyakan rekan-rekan di media. Kalau saya sengaja ingin membuka itu supaya memang kalau misalkan di luar kan khawatir tidak terdengar juga suaranya, maka ya kita fasilitasi di tempat ini mudah-mudahan ya dengan kondisi yang memang seperti ini yang lebih sejuk kita juga bisa menyelesaikan ini dengan kondisi yang memang lebih adem dan sejuk juga. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya persilakan dari rekan-rekan media yang ingin mengawali pertanyaan atau klarifikasi atau tuntutan yang memang dialamatkan kepada kami. Terima kasih dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Siapa yang Pak Tonton. Saya buka dulu Pak. Oke, silakan Pak. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan Pak, saya Dina. Kebetulan dalam aksi hari ini saya sebagai pelapnya Pak. Pelapnya. Oh berarti yang membuat suratnya berarti akan ya? Iya, dari WO. Nah, kebetulan saya kalau untuk medianya saya dari media Pojok Satwa itu, Pojok Satwa ini Surabaya Bogor Pak. Nah, kenapa kita langsung aja Pak? Kenapa kemudian kita melakukan aksi hari ini? Ada dua bentuk kekecewaan Pak. Ya. Satu mungkin bentuk kekecewaan waktu begitu saya mendengar salah satu kawan kita itu Tantowi mengalami pengusiran. Begitu saya tanya kenapa, dalam kegiatan apa? FGD. Oke, saya paham soal FGD karena memang terbatas. Ya, nah, tetapi yang sangat saya sayangkan saat itu cara pengusirannya, kan mungkin bisa dengan bahasa, maaf Pak Tantowi, punten karena FGD memang forum terbatas, mohon maaf. Dan kebetulan informasi ini tidak untuk disebarluaskan, jadi mohon maaf tidak bisa diliput, mungkin selesai Pak. Ya kan bubar dengan cara mendorong, kemudian sampai bilang lapor ke security segala gitu kan. Dan kalaupun memang Pak Tantowi mau silahkan ngintip dari jendela, gitu kan. Nah nggak etis banget gitu Pak, seolah-olah kami ini sampai apa gitu kan. Satu. Nah kemudian pada tanggal 13, tanggal 12 saya ada salah satu kawan. Begitu saya memang mendengar kabar Pak Tantowi mengalami peristiwa itu, saya kemudian kontak kawan-kawan. Karena jujur saya sendiri aja nggak pernah masuk sini. Kebetulan saya gabung di Pokja Harian. Sebelah para tetanggaan saya nggak pernah masuk. Nah, kemudian ada beberapa kawan yang kemudian ngomong, nah gimana kalau misalkan saya mediasikan dengan pihak mana? Yes, itu kita minta dari awal, iya kan? Dan saya pun mencoba klarifikasi Pak. Baik saya nge-WA Pak Kiki, entah yang mana Pak Kiki. Nah, dan saya nge-WA entah kapan dari jam semalam. Saya enggak menjawab. Ada WA-nya Pak. Saya bilang Dina dan dari Bogor. Enggak, belum pernah. Kalau yang memberikan WA ke saya terkait dengan seruan, iya semalam. Tapi itu bukan minta klarifikasi, tapi seruan yang ke saya. Itu semalam itu baru saya terima. Itu. Salah alamat kali sih. Itu semalam. Itu waktu itu kalau nggak salah ada Pak Samsul ya? Ada Pak Samsul. Lihat dulu DP-nya. Benar nggak? Itu saya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Nah, kemudian begitu saya menyebarkan suruhan aksi, kawan-kawan langsung kontak loh Pak. Karena di situ tuh saya bikin rilis mencantumkan jelas nama saya. Kawan-kawan nanya, boleh saya konfirmasi ke Kemenak? Ya karena memang kita kan harus berimbang, ya kan? Dan kawan-kawan kemudian termasuk dari reportase dan Bang Yasril. Yang anehnya itu dua versi yang berbeda Pak, keterangannya. Keterangan Bang Yasril bilang
nggak ada pengusiran, bahkan katanya cuma satpam yang marah. Bang Yasri, keterangan dari pihak Pak Idris ke Bang Yasril. Kemudian untuk Kak Adit, jawabannya sedang dipersiapkan oleh bidang untuk klarifikasi. Ya, gitu. Nah, terus ke Kang Parman, jawabannya sudah dimediasi dengan Tantowi. Saya tanya dong, Tantowi ini remukan dong Pak. Nah ini jawabannya yang mana yang benar dong? Kok jadi berbeda-beda begini Pak? Ini kemudian jadi kekhawatiran kita. Ini gimana sih? Ya kan? Ini kan satu badan nih Kemenang. Iya betul. Ya kan? Nah kita aja kalau di media satu top gitu kan, informasi satu dari kaki mungkin nyampe A lagi. Tapi ini kok jawaban yang berbeda. Nah, ada kawan pun jadi aksi. Kalau memang seperti ini kita udah punya dua kekecewaan dong, gitu kan. Pertama soal pengusiran, kedua soal pernyataan yang berbeda-beda sehingga jadi bias informasinya. Sementara kita kan ingin memberikan informasi yang jelas lah, gitu. Ya sudah silahkan saya bilang. Tapi alhamdulillah sampai kemarin gagal mediasi karena jawabannya selalu seperti itu. Jawabannya selalu sudah dimediasi dengan Pak Tantowi. Jawaban sampai kemarin Pak sore. Jawabannya sudah sekolah oke. Gitu kan, berarti memang kita harus mempertegas ke pihak mana ini jawabannya yang mana yang benar, gitu kan, gitu. Mungkin ya itu aja kronologis yang bikin kekecewaan kami kan. Akhirnya kan dengan begitu kami meminta gitu kan tuntutan dari kawan-kawan. Akhirnya kita meminta satu mungkin permintaan maaf dari Kemenang terhadap rekan kita yang telah menjadi korban itu Pak pengusiran waktu itu, ya kan. Yang kedua pernyataan resmi dari Kemenang yang mana yang benar, gitu. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Kang Dinar ya dari Korlap aksi pada hari ini. Mungkin berarti masuk dalam struktur keanggotaan Ibu ya, Kang Dinar ya. Ya, Ibu ya. Tapi berarti sebagai ketua ya, Kang Dinar? Ketuanya Koordinator. Ini koordinator nih. Oh, koordinator. Koordinator. Oke. Berarti bukan ketua Ibu ya berarti ya? Bukan. Oke, ada lagi mungkin kawan-kawan yang lain? Boleh, Mbak? Ya. Dengan siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya di Kemenang kan, jangan langsung nyalain diri dulu. Iya, kalau bisa mengaji dulu kan, biar adem, selawatan dulu. Biar berkah. Iya. Nama saya Gunawan, mungkin Pak Masudi saya sering SMS kali. Pak Masudi kan, yang kabinnya siapa? Semalam ya? Iya, sering malah, bukan semalam lagi. Oh gitu. Cuma terima kasih katanya. Saya Pak Gunawan, kebetulan saya pengurus Iwo. Saya juga pimpret dari Klik Viral. Oh gitu. Pimpernya, iya. Jadi ada salam dari ketua umum, beliau nggak bisa hadir. Intinya ya mengharapkan ada mediasi yang baik lah. Karena kita bukan ngancem. Kalau ini tidak ada titik temu, Iwo dari Indonesia pada datang. Dari Kerawang, dari Bekasi, semua. Makanya beliau mempercayakan penuh kepada kita. Dan koordinatornya ke Pak Dinar. Dan kebetulan saya di jajaran inti di Iwo, Banten. Ya. Pak Ketua DPW juga salam lagi umroh. Pak Ketua DPW itu Pak Suherna, sekarang Wakil Rektor Untirta. Salam ke beliau. Ya. Jadi intinya gini Pak, saya yang pertama itu sangat menyayangkan beredarnya pembicaraan Tantowi dengan Pak Kabid ya, kalau nggak salah. Dengan Pak Kabid dengan siapa? Waktu Pak Kabid ya, yang menyebar terkait dengan uang. Ya, uang dikasih uang 100.000, uang itu jangan cukup katanya. 50.000 buat Tantowi, 50 buat saya katanya. Nah, saya tanyain kembali, karena terus terang gini, Tantowi itu kalau setiap memang orang yang baik Pak, kalau setiap liputan, saya tidak minta dari Kemenang, tidak. Saya tanyain, ini uang Kemenang bukan. Karena saya yang upload, yang ngerilis, Tantowi ngasih buat rokok lah 50.000 itu. Itu timbulnya blunder, dikirain saya uang mediasi 50.000. Murah amat kata saya.
Sedangkan saya tidak mengajarkan demikian. Iya. Dari Kemenak sendiri mengajarkan, tahu ini transportasi, uang mediasi mah belum katanya. Berarti kan Bapak yang mengajarkan demikian. Ada kan saya kirimkan omongan Tantowi ke Bapak kan? Iya. Ini yang beredar. Nah, saya juga minta klarifikasi itu. Karena mencemarkan nama baik saya sebagai pimpinan redaksi. Gitu. Saya tanyain Tantowinya, "Wih, emang kamu ini?" Sebetulnya Pak, kalau saya lihat ya, yang pertama, poin pertama, Bapak harusnya mengerti Tantowi itu udah baik hati. Kita ada masalah, Tantowi masih ngangkat Kemenag. Ya kan? Cuman Bapaknya menganggap enteng. Dikirain, wih gampang Tantowi lah bisa mediasi. Itu kesalahannya. Gitu kan? Wih, staf saya mau dimediasi. Nggak bisa gitu Pak. Kalau udah masuk ranah redaksi ya urusan saya sebagai pimpinan redaksi. Tapi Bapak nyebarin keluar sampai Pak siapa namanya? Pak Parman bilang, "Pak, udah mediasi." Mediasi dari mana? Saya tanya Tantowinya enggak. Saya kesini waktu itu langsung ke Kemenag dengan rekan-rekan wartawan, dengan rekan-rekan yang lain, bahwa mengklarifikasi Tantowi itu tidak adanya mediasi dan tidak ada uang untuk mediasi pada waktu itu. Nah, beredarnya itu saya juga tak tahunya dari sekretaris Iwo, Pak Wahyudin, iya kan? "Wih, Kang Gun, ini udah mediasi 100.000 katanya." Wih, kira saya kaget saya. Pencemaran nama baik saya ini 50.000 nih. Pimpinan redaksi Klik Viral 50.000. Kata saya mah kalau diukur semiliar kata saya. Kalau saya mah. Atau ya bisa lebih. Orang aja bilang, "Gun, si Rema ya, harganya ke lebih dari 1 miliar atau 2 miliar." Ada yang ngomong gitu. Ini 50.000, terus pencemaran nama baik namanya Pak. Kalau bisa yang gitu-gitu jangan sampai juga nggak usah disebar kemana-mana. Langsung klarifikasi ke saya, "Pak, ini betul nggak omongan Tantowi?" Gitu dong. Jadi sayanya sama orang-orang Iwo, Pak Gun sebagai pimpinan redaksi, dapur pengguna 50.000 doang. Makanya saya marah-marah tanya Pak Wi. Saya ancam, terus terang aja nih orangnya. "Kamu jangan sekali-kali ke rumah saya. Gara-gara kamu ngomong asal ke Kabid." Voice semua. Tanya tuh, sampai sekarang belum ke rumah Pak. Biasanya ke rumah terus. Nah itu kualifikasi saya harus itu. 50.000 pimpinan redaksi 50.000. Ya. Nah, kenapa saya mengangkat ini? Bapak mungkin tahu tentang karakter Tantowi. Cuman caranya Pak, ya staf Bapak ngomongnya katanya satpam yang ngusir, satpam juga ngusir bukan karena ngusir, dia mungkin ada arahan dari staf. Ya. Caranya kami wartawan itu kayak teroris. Jangan macam-macam di sini ada Intel Polda. Apa itu bukan teroris, Pak? Gitu. Kalau misalkan kayak tertutup tadi ya baik-baiklah, Pak. Mohon izin. Mungkin Tantowi juga ngerti. Jangan di tempat parkir, Pak. Mohon izin nanti ya ini tertutup nanti setelah ini. Jangan disuruh tempat parkir. Emang Tantowinya tukang parkir. Saya ngedidik dia bukan tukang parkir loh, Pak. Gitu. Terus selama ini klarifikasi saya dari rekan-rekan, tidak ada klarifikasi Tantowi. Saya ngomong terus terang aja. Ini semalam sudah ke rumah nggak datang, Pak. Di sini datang, Pak. Iya. Karena klarifikasi 50.000 itu, terus setengah orangnya ada tuh. Saya mau ngebohong. Tak ancam sama saya nggak boleh datang ke rumah. Sebelum ini selesai permasalahannya. Nama baik saya 50.000, 2 miliar aja saya dihargain masih lebih. Yang ngomong itu pejabat tinggi di sini, Pak. Ya jadi intinya itu Pak Masudi, kalau ada apa-apa, saya udah baik-baik Pak, izin saya pimpret Klik Viral sama saya Gunawan kan izin. Gitu. Dari awal-awal, terakhir baru ngomong terima kasih gitu doang. Ya. Ya saya menyayangkan aja situ satu ya. Itu ada 2 poin menyayangkan. Kementerian Agama loh yang baru tanggal 12 atau 16 dapat predikat pertama se-Indonesia. Pak Yakobnya. Atau iya. Yang sampai jadi bola salju. Jangan timbulnya, aduh bola salju gini. Saya sendiri orang Banten sama pengen mengangkat ini, tapi kan kenyataannya kalau begini kami dianggap teroris. Intinya itu aja. Ya. Pak mungkin itu aja poinnya terkait dengan omongan Bapak menyebarkan 50.000 dengan menganggap kami sebagai teroris. Makanya rekan-rekan, alhamdulillah rekan-rekan saya juga terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang lain, ya kepada teman-teman yang lain juga ikut merasa gitu tuh, merasa terpanggil bahwa kita itu satu tubuh. Ya mungkin itu Pak. Jadi saya udah kenal nih sama Bapak nih. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan terima kasih lagi Pak.
Iya. Oke, terima kasih Oke. Pak Gunawan. Tadi beberapa dua hal yang memang berkaitan dengan apa yang memang dipertanyakan. Tadi juga mungkin ada sedikit apa yang sama disampaikan juga Pak Dinar berkaitan dengan masalah cara mungkin mengusirnya. Mungkin kalau misalkan persepsi dari rekan-rekan media pengusiran sebenarnya mudah-mudahan kami juga tidak memiliki niat untuk mengusir, cuma mungkin tadi itu caranya. Mungkin nanti supaya lebih jelas ya, karena memang nanti yang ada di lokasi ada beberapa kawan-kawan kita di sini, ada Pak Kabit, ada Pak Samsul, ada Pak Asep, ada Bu Aja, ada Bu EH. Ya nanti juga mungkin bisa sedikit, bukan kita ingin supaya jelas saja, clear kan, mungkin yang pada saat itu ada di lokasi kan Pak Tontowi dan teman-teman, mungkin ini sebagai informasi supaya berimbang saja. Dan nanti ya memang ya kita cari titik temu supaya memang ada solusinya. Yang tadi disampaikan Pak Gunawan sebagai perwakilan dari IWO, ya memang kita juga berharap seperti itu. Ini supaya memang ada titik temu yang memang ya kita juga tidak mengatakan bahwa memang kita ini ada di posisi yang benar. Ya, cuma kita mencoba menentukan permasalahan kronologisnya begini. Dan pada akhirnya nanti ya kalau memang itu dianggap persepsi pengusiran, ya kita juga akan melakukan permintaan maaf terkait dengan memang persepsi yang dirasakan oleh teman-teman pada saat itu. Silakan mungkin diawali Pak Kabit dulu atau Pak Tonton? Atau Pak Tonton mau menyampaikan? Ya udah. Oh ya. Oke. Kronologisnya yang pertama kan saya ke panitia ya, yang perempuan yang megang laptop itu. Panitia siapa yang megang laptop? Ada izin gitu. Itu ada dia Bu izin, saya mau konfirmasi tentang acara ini. Ya. Udah duduk aja. Udah saya duduk. Beneran itu juga ngobrol sama Pak Yono. Yang peserta Pak Yono itu supirnya Pak Mamun, Pak Haji Mamun. Iya, kebetulan saya ada di sana. Iya, Betul. ngobrol sama Pak Yono. Ada Betul, Haji Mamun. ya? Iya, ngobrol ya. Udah ngopi aja dulu. Boleh tak? Kata saya, boleh. Ya udah, ngopi. Nah, yang staff itu lihatin saya aja ya kan. Bu, mau konfirmasi ke siapa saya? Ke edukasi tunggu aja. Udah. Saya tunggu edukasi. Udah selesai ngobrol, saya sampai di edukasi ngobrol lagi. Udah ke Pak Kabit aja. Pak Kabit kan tunggu, ya, saya tunggu tanya perintah Bapak gitu kan. Saya tunggu. Nah, staff ini kamu di blok aja. Tahu nggak? Di sini ada Interpolda. Saya, Bu, ini bukan Interpolda, ini Interpolres. Sebelum itu, sebelum masuk itu saya udah ngobrol. Wih, ada acara apa? FGD, kata saya. Pejabatnya siapa? Pak Kabit, hubungannya si Pak Kabit yang edukasi mah sibuk kali. Saya duduk tuh ngopi gitu, sama Pak Yono. Nah, Pak duduk. Bu, boleh nggak? Ntar sih nunggu selesai acara. Oh ya udah. Pak Kabit kan ke arah yang sana itu tuh Yang sebelah ya, tempat duduk ya, ya. tempat duduk itu. Saya samperin, lagi ngobrol lah, enak lah. Kembali lagi tempat duduk. Udah itu dua tahun gitu. Kenapa saya ditakutin sama Interpol? Sebenarnya mah polisi itu mitra saya sekali. Udah tahu, saya juga konfirmasi sebelum ada acara itu. Dia ada acara apa? Gini itu. Setiap ada kegiatan pemerintah saya kasih tahu. Alhamdulillah apa yang jelek juga sama informasinya paling lengkap. Dia lembut bahasanya, nyampainya pada ditanyakan gitu ya. Alhamdulillah saya udah konfirmasi, ada wartawan WA saya, Tontowi dicari Pak Andri Tepak. Saya nggak balas, soalnya WA-nya nggak ada kuota saya. Akhirnya pas beberapa hari saya samperin Pak Kabit. Lembut ya. Alhamdulillah ngobrol sama Pak Kabit, ngobrol. Dia kalau klarifikasi ya udah, minum dari Paduan Negara aja kan, saya buat Paduan Negara. Saya juga kaget beritanya tentang FGD gitu kan, FGD bukan klarifikasi. Makanya saya bingung lah, terserah Pak Gunawan. Ini bener nggak? Saya kasih 100.000 cuma transportasi, mediasi, kata saya digituin. Gitu. Ya, itu doang. Saya nggak banyak kronologisnya. Ya. Oke, terima kasih Pak Tontowi. Enggak, mau Pak Kabit. Oke, terima kasih Pak Tontowi sudah berupaya untuk menjelaskan kronologis yang pada saat waktu itu kejadian kejadian. Ya nanti mungkin ada beberapa
kawan-kawan kita juga mungkin nanti diawali oleh Pak Kabid yang menyampaikan, karena memang ada beberapa statement juga yang disampaikan Pak Kabid, mungkin nanti itu bentuk dari klarifikasi yang memang mungkin bisa menjelaskan apa yang memang menjadi pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Mungkin silakan Pak Kabid mengawali untuk memberikan, tadi intinya ada 2 poin penting yang mungkin saya bisa tangkap. Yang pertama barangkali kaitan dengan pengusiran, cara pengusiran yang mungkin dianggap persepsi dari teman-teman itu dianggap pengusiran. Yang selanjutnya mungkin di situ ada bahasa yang keluar bahwa memang ada uang mediasi yang nilainya seperti itu. Ya saya kurang tahu tadi itu seperti apa kan, karena memang pertemuan itu dilakukan oleh Pak Kabid dan Pak Tantowi. Ya, mungkin nanti itu seperti apa klarifikasinya. Silakan Pak Kabid, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan buat rekan-rekan media semua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pemret dari Kirkiral, Pak Gunawan, serta rekan-rekan sekalian yang saya hormati Korlap Pak Dinar, yang saya hormati dari kepolisian, yang saya hormati Kasubag Humas Pak Kiki, Bu Kasih, Bu Jaab sebagai Ketua Pelaksana, Bu Eha dan Pak Samsul, dan tentu yang sangat saya hormati Saudara Tontowi. Baik, yang pertama menyampaikan ucapan terima kasih ya atas masukan, koreksi, juga klarifikasi atas pertemuan pada hari ini. Insya Allah ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini adalah merupakan jalan menuju silaturahim kita bersama. Yang kedua, secara pribadi dan atas nama kepala bidang yang menyelenggarakan kegiatan FGD, menyampaikan permohonan maaf kepada semuanya atas ketidaknyamanan selama ini terkait dengan pemberitaan, persepsi dan sebagainya. Sekali lagi atas nama pribadi dan atas nama kepala bidang menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan itu. Yang ketiga, saya coba menjelaskan apa yang saya ketahui, yang saya alami. Sekitar jam 9.30 Pak Kanwil seyogyanya membuka acara FGD. Kemudian beliau ada acara di Cilegon menjadi saksi pernikahan anaknya Pak Kasubag. Di materinya saya dulu pengarahan, kemudian setelah itu materi dari Ketua MUI Pak, yang diwakili oleh Bapak Dr. Haji Fajalisa. Kemudian ketika saya mendampingi, saya dibisiki Pak oleh staf saya, Pak Kabid, ada tamu dari Intel Polres. Saya bergegas Pak, saya izin ke Pak Bazari. Pak, saya izin ya Pak, ada teman dari Polres. Saya temui Pak, saya kasih air dan lain sebagainya, ngobrol lama ya, tahu ya. Ada kayaknya 1 jam deh, lebih bicara tentang moderasi, toleransi dan lain-lain ya Pak. Gitu. Nah, saya kenal Tontowi, kenal saya Pak. Karena dulu waktu di PGMI meliput juga, dan selama ini komunikasi di WA dengan saya, di grup juga ada. Kata saya tunggu ya, gitu ya? Iya. Tunggu ya, begitu. Saya ngobrol dulu dengan dari Intel. Itu kan saya nggak mungkin Pak, mohon maaf ya Pak, ada WhatsApp, nggak juga ya saya begitu ya. Akhirnya saya kemudian tidak tahu apa yang terjadi di luar itu. Yang jelas ketika saya ngobrol dengan dari Intel Polres, WA dari ajudan Pak Kanwil bahwa Pak Kanwil sudah sampai di depan.
Maka saya sudahi, tapi kemudian Tontowi sudah tidak berada di tempat. Artinya saya sih tidak tahu kejadian apa di luar itu. Itu yang saya ketahui begitu, Pak. Oke. Malam-malam, Pak, malam-malam WA-nya dengan Tontowi, Pak, berdua. Kesimpulannya besok ketemu di ruangan saya. Itu bidang, Pak, di bidang, Pak. Saya berdua saja. Teman-teman Pak Samsul ada di luar, semuanya di luar. Tapi saya bertemu dengan dua beliau, Pak. Saya semakin akrab ketika beliau mengatakan saya keluarga besar Kementerian Agama, Pak Kabid. Beliau begitu, Pak. Betul ya? Iya. Betul. Saya anaknya Pak Kabid. Oh iya, sama-sama dong orang Kemenag. Itu Pak, seperti itu. Ini yang saya alami ya, Pak Gunawan ya. Nah, kemudian kata saya Pak Tontowi gimana? Udah Pak, selesai. Betul ya? Iya. Bahasanya begitu, Pak. Udah selesai. Enggak, kata saya, kebetulan nih teman-teman pada nunggu. Kalau kemudian nanti pernyataan Pak Tontowi nanti akan saya klarifikasi dengan teman-teman, saya begitu Pak bahasanya. Misalnya ada staf saya yang melakukan kekeliruan, saya akan saya panggil. Saya nggak boleh melakukan begitu. Saya begitu Pak. Lagi-lagi Pak Tontowi mengatakan nggak usah Pak, cukup sampai di sini, betul ya? Nah itu. Pak, selesai Pak. Kata saya boleh dong kalau saya kemudian dimuat berita tentang FID, kan gitu ya Pak? Dimuatlah. Setelah selesai, gimana Pak Tontowi? Yuk makan siang yuk, makan pagi yuk di kantin. Saya ngomong gitu Pak. Oh nggak usah Pak Kabid, sudah, ya sudah. Ketika Pak Tontowi mau pulang Pak, Pak Kabid permisi ya. Saya kasih Pak, saya sebagai nurani saya, orang Kementerian Agama ada tamu. Demi Allah Pak, semata-mata sayanya ini buat ongkos ya. Selesai. Gak ada Pak dalam pikiran benak saya, Pak Gunawan, mohon maaf ini, ada niatan untuk ABC, bukan. Gak ada Pak. Saya hanya semata-mata memberi itu karena selesai. Pak Kabid permisi ya sudah. Kalau selesai, nih sekedar yang buat kada kamu kesini. Seperti itulah ketimuran kita Pak. Kalau saya menganggapnya ini sebuah media ketimuran gitu tuh, di mana yang datang ini orang Kemenang. Jadi rasanya demi Allah Pak, demi Allah, demi Rasulullah Pak, tidak ada niatan sedikit pun bagi saya untuk berbuat hal lain. Enggak. Saya hanya semata-mata karena terusik beliau adalah waktu itu bilang apa? Gak usah ya Pak Kabid, begitu ya? Iya, gak usah. Kata saya ini lumayan lah buat transport ke sini juga, ente kan bawa motor, udah Pak Gunawan. Ya, arwah saya ada di depan. Nah, itu yang selalu, itu pun saya ulang lagi Pak. Kata saya gimana nih Pak Tontowi? Apa kita pun nggak usah Pak Kabid, dia selesai. Dengan saya selesai tuntas. Itu Pak Gunawan. Jadi yang pertama, saya bertanggung jawab terhadap pernyataan yang saya sampaikan. Tidak ada niatan sedikit pun bagi saya, apalagi merendahkan, apalagi dengan bahasa-bahasa yang lain. Demi Allah, tidak. Dan apa yang saya berikan kepada Tontowi itu setelah selesai ketika beliau mau pulang, Pak. Gak ada transaksi apa-apa, Pak. Saya rela, saya paham, dan karena mengatakan bahwa saya adalah keluarga besar Kementerian Agama. Dulu depak ya. Dulu di kota. Jadi Pak Gunawan yang terhormat ya, Pak Gunawan, mohon maaf ini ya. Jadi kemudian ada hal-hal berita lain-lain. Saya nggak ngerti. Jadi saya nggak ngerti. Dan di depan manapun, Pak, saya akan bicara yang sama. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya katakan hari ini. Tidak ada niatan, Pak. Demi Allah, Pak, nggak ada. Apa yang saya lakukan terhadap Tontowi, dan itu adalah di luar transaksi kita.
Jadi apa yang saya lakukan, mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ini mengusik kenyamanan Bapak sekalian, itu murni karena memang antara kami dan Tantowi adalah satu keluarga besar di mana beliau orang tuanya meninggal, saya juga sama, alumni atau pensiunan dari Kementerian Agama. Terhadap apa yang kemudian menjadi isu publik berikutnya, Pak Gunawan, atas nama pribadi, secara pribadi Pak, atas nama saya Mas Budi, mohon maaf yang sebesar-besarnya di forum yang terhormat ini, karena sekali lagi saya tidak merasa kalau apa yang kemudian dalam tanda petik yang saya berikan kepada Tantowi itu bukan niatan-niatan yang lain. Yang pertama memang karena sudah selesai, beliau izin sudah mau pulang. Kemudian yang kedua ya karena beliau saya tawari sarapan pagi ya, Tantowi ya, yuk kata saya yuk kita ke kantin aja ngopi-ngopi, gak usah lah Pak Kabid, saya aja ada acara lagi. Ya sudah kalau begitu, nah itu. Jadi kalau itu kemudian dianggap menjadi sebuah kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Gunawan. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahim kita. Saya Mas Budi dari Pontang Pak, di Pontang Tirtayasa ya, bekerja di Kementerian Agama. Alhamdulillah dipercaya untuk bersama-sama dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban Kementerian Agama. Jadi itu Pak Kiki, adapun nanti klarifikasi seperti apa nanti akan disampaikan oleh BPH. Dan sekali lagi kepada Pak Gunawan, sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan, miskomunikasi dan mispersepsi ini. Jadi mohon maaf karena saya tidak, kata saya memang betul itu Pak, saya baca WA itu, saya kemudian mengatakan terima kasih begitu, kemudian tindak lanjut komunikasi yang kita bangun juga belum kita lakukan. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi interupsi dikit Pak ya, boleh ya, saya potong di diskusi ini ya. Saya nanti tinggal disambung aja Pak. Artinya klarifikasi Bapak ini bukan berarti hasil akhir, ini kan baru mediasi pembicaraan ya. Belum final apakah itu benar atau enggak gitu ya Pak ya. Oke, lanjut Pak. Ya. Oke. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid tadi sudah secara gamblang menjelaskan kronologis yang memang beliau rasakan itu, dan memang pada saat ini juga dihadirkan oleh teman-teman yang memang pada saat itu ada di tempat acara. Silakan, mungkin ada lagi Pak Samsul atau Bu Wajahat atau atau dulu Pak. Oh ya, mangga berikan gambaran bagaimana kronologis supaya kita bisa lebih clear melihat kejadian. Terima kasih. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kabid, Pak Kiki dan Bapak dari Polsek ya. Polres ya. Salah lagi nih. Dari Polres, Bapak Ibu, ada ibunya di sini. Terima kasih udah menyempatkan untuk silaturahmi ke kita semua. Teteh ya, bukan ibu. Dari rumah Saida. Ketutupan masker. Makasih Bapak-bapak sudah hadir di sini untuk silaturahmi kita bersama, untuk menggulirkan informasi yang sudah ada. Mana ibu di sini? Oh, ternyata komandan aja tuh. Kalau habis kursi di sini. Asal jadi dapatnya saya begini. Lanjut Pak, apa? Nanti agak lanjut. Terima kasih Bapak-bapak atas kunjungannya ke kami. Kami juga alhamdulillah pada hari ini ada silaturahmi antara kita. Mudah-mudahan ini nanti menjadikan informasi yang clear. Saya saat itu
Saya Bu Aap. Saat itu memang kami lagi mengadakan FGD tanggal 8 hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 8 di Purikayama. FGD ini kami untuk melaksanakan pembuatan matrik pemetaan untuk dakwah di wilayah Baduy, di wilayah Dewi Dama. Lalu saat itu kami dibuka karena semulanya yang akan membuka Pak Kanwil, beliau ada acara terlebih dahulu, maka dilanjutkan di awal diberikanlah materi dari Ketua MUI. Ketua MUI karena beliau ada kegiatan di Jakarta, maka menugaskan ke Waketum 1 yang kalau nggak salah Pak Dr. Bazarisan. Akhirnya kami di dalam mengikuti itu, mendampingi beliau untuk memberikan materi yang harus diserap oleh kami. Dan saya saat itu memang saya harus ada di dalam karena harus mengikuti dan menulis apa yang diinginkan oleh peserta FGD dan menyerap apa yang disampaikan oleh pemateri-materi yang akan disampaikan saat itu. Lalu saya keluar dulu sebentar, ngecek Pak Kadil sudah ada belum. Lalu pas saya keluar, kata teman-teman, Bu, ada tamu. Dari mana ya? Itu yang ini dari Polres, tapi ada juga teman kita dari wartawan. Oh ya sudah, kalau gitu di itu aja dulu dikasih minum kopi gitu kan. Silakan bareng-bareng gitu kan. Ada juga di situ wartawan yang dari media ya, yang tinggi itu siapa saya juga nggak paham juga namanya, lupa lagi namanya. Ada dari media ya. Agus. Pak, siapa itu yang Pak Agus mungkin ya? Bu, kami juga dari media. Oh, silakan Pak minum kopi dulu gitu. Akhirnya saya bilang ke TEH, tolong itu snacknya ditambahin buat teman-teman kita dari media gitu kan. Oh iya, untuk makan siangnya ditambahin juga untuk teman-teman kita yang dari media. Jadi kami sebenarnya tidak ada masalah saat itu karena saya merasa bahwa teman-teman dari media saya pikir sebagai mitra gitu, sebagai mitra kami gitu kan. Nah saat itu saya disampaikan, Ibu itu mau nanya gitu kan, mau minta konfirmasi kegiatan ini. Oh iya, nanti Ibu lapor Pak Kabi dulu. Karena saya merasa saya sekarang kan sudah bukan kepala seksi lagi Pak Kiki, saya kan JFT ya. Dan saya punya pimpinan saya adalah Pak Kabid. Jadi saya kalau menyampaikan informasi takut menyalahi gitu kan. Akhirnya saya arahkan saya lapor ke Pak Kabid, Pak Punten di depan ada yang minta informasi dari kawan-kawan gitu. Oh iya, nah Bapak keluar gitu. Tapi setahu saya itu seharian di dalam mendampingi narasumber, mendampingi tim penguji dari UIN juga. Jadi saya yakin teman-teman tidak ada yang dibilangin apalagi harus mengusir ya. Kalau ada dari wartawan atau media, ajak makan siang ya, awas ya, jangan salah bicara gitu kan, baik-baik gitu kan. Nanti kalau ada informasi apa-apa, nanti kita minta informasinya biar Pak Kabid yang bicara, kita takut salah bicara gitu. Jadi ya sudah, saya masuk lagi. Nah, makanya saya kaget juga ketika ada informasi itu gitu. Jadi itu Pak Kiki emang sebelumnya juga dibilang kalau layani dengan baik. Silakan ditambahkan, ajak minum kopi, ajak makan snack. Nanti siang ajak makan, tambahin lagi Bu Eha. Iya Bu, hanya itu aja mungkin. Selebihnya informasi saya kan tidak berhak untuk memberikan informasi karena saya punya pimpinan. Itu mungkin informasi dari saya dan emang itu pelaksanaan seharian dari pagi sampai sore. Itu aja Pak Kiki. Mudah-mudahan Bu kalau mengikuti di sini ada kegiatan telepon, terus ada staff yang megang laptop mengikuti saya aja. Oh. Karena mempersiapkan minum atau makan, tidak cuma payunan doang yang ada. Oh. Terus udah itu ada satpam. Nah saya disuruh ibu ini keluar. Kalau ada pejabat nih, Pak jadi ada pejabat. Saya ngomong ke sakarnya, Pak saya ini wartawan dari berita. Asal ngasih duit atau enggak itu belakangnya. Karena ada pakainya dan Pak saya kan. Dulu bapak saya berdiri di depan, yang ada di lontar di Baujon, bukan di sini tempatnya, tempat itu. Saya di depan. Waktu
Laptop aja kan, yang dulu yang waktu itu di hotel Polikaya. Emang kami nggak ada tempat ya? Iya, yang megang laptop aja. Siapa? Yang megang laptop. Di sini ada siapa-siapa? Saya dengan Bu Eha. Yang lain ada nggak? Oh, teman-teman. Apakah ini Bu Eha? Oh iya, yang megang laptop aja yang Saya maksud saya kita kan orangnya tahu nggak maksudnya di spesifikin wajah orangnya, walaupun nggak disebut nama, oke lah tunjuk dia gitu karena kan direkam nih bro. Iya, yang megang Ini laptop. bro, gua bawa Rakyat Merdeka ya kan, gua bawa Kabar 5, gua bawa media nasional nih bro, gitu. Maksud gua lebih jelas. Iya, saya yang bukan ya wajah sampai harus megang laptop aja. Iya, Kalau ngelihat belakangnya sih saya lihat fotonya, kayaknya ibu ini. iya, saya udah rekam, kirim Pak Gunawan gitu. Kalau ngelihat wajahnya ibu ini, Yang mana? yang pakai baju hitamnya. Ibu ini. Itu kan itu. Yang Kayaknya ini kayaknya. Yang pakai laptop waktu di Purikaya nak. Oh, enggak, Kau Pak. kan tahu muka-mukanya. Coba lihat aja. Videonya udah ke Pak Gunawan. Mohon maaf. Belakangnya doang, itunya Pak. Mohon maaf Bapak, saya di kegiatan itu nggak pernah nongkrong di luar, saya di dalam terus mendampingi narasumber, Enggak, saya mendampingi nongkrong di dosen, iya. Jadi mohon maaf dan saya juga secara saya tidak pernah merasakan atau apalagi mengusir karena saya pikir media ini mitra kami nggak pernah merasakan itu. Enggak, waktu itu berapa orang yang di sana, ibu yang di luar? Apakah ibu itu? Karena saya juga punya fotonya yang pakai kerudungnya itu. Oh, kita ada Bu Iya, Bu Iya, Bu Sinta, Era, 43 Novi ya. Ada 5. Ada 5. Masa nggak jelas mukanya? Maksud biar sinkron aja gitu. Iya, Kita kan berarti gini bro, 51H, Iya kan? Iya. Siapa, bagaimana, kenapa, gimana gitu kan? Bro, ini gini. Artinya gitu. Kalau kita mesti Takutnya kita dikira kayak surat kawin bro. Iya. Gitu. Nggak mau juga Iya. banyak gitu. makanya mungkin kan kalau kami itu bisa tahu yang pastinya yang kreator di depan ya kan Sorry nih bro, gue interview ya, jadi. Sorry, pokoknya Karena clue-nya bahwa Enggak, apa-apa. yang ngomong seperti itu yang memegang laptop di depan. Iya, Clue-nya. saya ingatnya pegang Iya, laptop. bilangnya sorry kan, bilangnya waktu itu ada kegiatan Intel Polres gitu ya? Polda. Intel Polda. Nah, Enggak. Izin bentar. Iya. Cuman mungkin saya mau menambahkan aja gini Bu. Mhm. Ya terlepas daripada misalnya kan itu, kalau toh itu tidak bisa dihadirkan, yang pasti kami nggak mau kalau misalnya kan Tantowi sendiri dianggap bahasanya itu mengarang-arang. Karena di sini tujuannya untuk mengklarifikasi itu semua, gitu kan. Jadi kita tidak mau misalnya kan pada akhirnya mediasi ini berujung kepada saling menyalahkan, kan gitu. kalau deadline ya Nyari solusi, ya kan. Kita udah mendengar penjelasan dari Pak Kabid sendiri, ya kan, dari Pak Kiki, sekarang misalnya kan Ibu. Dan kalau toh seperti itu akan menimbulkan argumen. Kalau di sini sudah terjadi argumen, kita punya argumen tersendiri, mungkin pihak Kemendan sendiri punya argumen, ya kan. Kita tidak mau rekan kami itu dianggap memberikan informasi yang mengada-ngada. Itu yang kita nggak mau. Sebenarnya sih bukan hanya ini persoalan di Kemendan, cuman saya pengen terfokus dengan persoalan yang ada dulu, gitu kan. Baru mungkin nanti ke depannya kita bisa buat acara lagi dengan misalnya kan agenda-agenda lain gitu. Mungkin mangga silakan lanjutkan Bu. Oke, gitu. Saya di dalam Pak. Ya sudah selesai. Nah, ya, saya klarifikasi nih semua. Ya, saya sebagai pimpinan ya, sebelum itu naik, saya cerita dulu nih Bu. Iya. Sebelum itu berita itu naik, Tantowi datang ke rumah. Datang ke rumah, marah-marah, emosi lah dia. Ya, ceritanya nih, emosi. Kenapa Wi? Kata saya, emosi-emosi. Itu Kemendag ngusir-ngusir, emang saya tukang parkir. Ya, bener nggak Wi? Saya tanya dulu kamu. Ya, jadi saya kan mengadamkan dulu nih permasalahannya. Wi, mungkin itu lagi ini kali, tertutup segala macam. Nggak bisa gitu, katanya. Terus di sini kamu jangan macam-macam. Di sini ada internal Polda, betul nggak Wi? Iya. Betul. Ya. Terus disuruh ke parkiran. Emang saya tukang parkiran? Iya. Gitu kan? Siapa itunya orangnya? Saya kan menanyakan. Saya ada 5W1H. Iya. Saya moto nggak boleh. Jadi di belakang di fotonya. Ya. Terus saya tanyain. Saya juga akrab sama Yono, ajudannya Pak Mamun.
Pak Maman juga tahu ke saya. Ya, saya tanyain, saya udah pulang katanya. Terus Tantowi saya nanyain, kamu, saya tanyain, suruh nanya orangnya ke siapa aja, nggak ada yang ngasih tahu kan namanya. Jadi saya nggak bakal naikin berita kalau tidak benar-benar orang itu langsung memberikan semuanya ke saya, Pak. Narasumbernya. Gitu. Jadi saya nanyakan semua itu, saya naikkan. Kenapa? Saya kasihan kok beliau anak gimana juga jelek-jelek gini juga anak buah saya. Ngomong kasarnya kan? Iya. Ngomong kasarnya mah. Kayak tadi saya nanyain, Tawi udah beres belum? Bener nggak, Wi? Belum kan? Saya goyang nih ke depan. Bener kan? Silakan bos katanya, itu yang diharapkan. Bener nggak, Wi? Makanya omongan tadi Tantowi dengan Bapak berbeda dengan saya. Iya, kamu diajak makan-makan nggak sama Depag? Saya nanyain kamu udah beres belum sama Depag? Kalau untuk investigasi cuma wawancara kayak doang. Nah, saya tanya kalau untuk apa? Enggak, intinya kamu sekarang sama Depag tadi itu ngomong ke saya udah beres belum? Belum kan? Saya goyang Depag, betul kan? Silakan bos, itu yang ditunggu. Terus terang aja, saya koordinasi sama Iwo. Ya, karena kenapa saya WA Pak Masudi izin dengan baik-baik. Terakhir, terima kasih doang. Jadi nggak ada niatan baik. Terus yang kedua yang paling saya kesel, omongan fiskal Tantowi dengan Pak Masudi, ya mungkin tadi udah minta maaf lah. 50.000 sampai orang-orang wartawan Iwo ngomong, ini murah amat, 50.000. Ya, makanya saya nanya ke Tantowi sekarang itu berbeda. Terus terang aja saya usir Pak, kalau mau ke rumah. Kalau ini kamu memang benar-benar memalukan klip viral, saya pecat sekalian. Kalau kenyataannya itu tidak benar, makanya adanya mediasi ini saya pengen tahu kenapa saya bukan atas nama klip viral saja, karena saya juga atas nama Iwo, sesama jurnalis. Kenapa ada wartawan yang kesannya teroris? Yang pertama, mungkin Ibu tidak mengatakan demikian kesannya, tapi kan caranya jangan macam-macam loh. Ada Intel Polda, apakah itu teroris? Jangan-jangan teroris. Iya. Apa ini emang mukanya teroris mungkin? Iya. Makanya ada mediasi ini terkait statement Bapak segala macam. Saya udah tanyakan dulu Pak, belum aksi ini. Ya. Saya suruh datang semalam ke rumah. Alasannya pengap. Iya kan? Dengan adanya ini, ngomong, kita mau aksi, silakan bos. Bener nggak? Saya goyang ke Mendag. Sampai tingkat pusat kalau bisa. Jangan salah. Kami itu diam gini, jangan dianggap enteng. Karena ketua umum Iwo itu langsung ke Yakob, bisa jadi. Jangan salah. Meskipun ini Kemendag dapat pertama, saya udah tahu, kan saya rilisannya udah bicara. Ya intinya kami itu sebetulnya, kalau awal-awal dari Kemendag informasi aja ke saya, Pak Gun, mohon izin, gimana ini permasalahannya? Enak, mana koordinasi dengan Tantowi? Kok bisa begini blunder, segala macam. Betul nggak Bapak dengan Tantowi SMS-an? Dikirimin ke saya Pak, jangan salah. WA-an Bapak ke Tantowi. Terus gimana nih, gitu kan? Akhirnya kan kami mengadakan aksi ini begini. Terkait Ibu tidak ini, karena Tantowi saya omong, namanya siapa orangnya? Ada yang ngakuin ngasih namanya. Kenapa nggak foto mukanya, Oh, saya dikejar-kejar ke. Tuh orangnya saya mah. Saya berbicara ini bukan karena apa? Sebelum naikin saya interogasi dulu. Karena ini berita, bukan berita nama baik, terus terang aja. Intinya kami itu sama-sama orang Banten, terus terang tadinya mah. Pengen ada mediasi baik awalnya mah. Cuman kesannya malah pimpret 50.000 kesannya. Aduh. Ya, meskipun Bapak tidak ada niatan baik, tapi kalau di-share ke tempat orang lain itu berbeda pandangannya, Pak. Jangan salah. Pak Gun harga 50.000. Pejabat aja yang ngomong, Gun, sira mau harganya 92 miliar. Lah harganya. Tanya Dewan Kota yang ngomong itu depan saya. Meskipun saya baru, tapi harga saya segitu. Saksinya orang Dewan Kota. Ya. Makanya sebelum mengadakan mediasi ini saya tanyain dulu Tantowinya. Apa yang terjadi? Gitu. Towi kalau ngomong macam-macam segala macam berbeda, saya pecat langsung. Terus aja. Tidak sesuai dengan di sini. Omongan saya ke sini misalkan,
Tiba-tiba, wih udah mediasi belum? Maksudnya mediasi itu maksudnya ada hubungan ini. Ngomong, oh udah, nggak ada gini. Kan enggak. Saya ngomong lagi ya, sego yang kemenang. Betul nggak? Itu, intinya itu. Oke, saya tangkap. Ya. Oke, makasih Pak Gunawan. Tadi ada beberapa. Sebenarnya gini, mungkin saya bisa nangkap tadi apa yang disampaikan oleh rekan-rekan. Memang tidak ingin bermaksud untuk kita mencari kebenaran. Nah, kebenaran. Saya setuju. Tidak ingin mencari kebenaran. Cuma barangkali karena pada saat itu yang ada di TKP, saya termasuk tidak, mungkin teman-teman juga banyak yang tidak. Nah, ini sebenarnya hanya bagaimana menceritakan kronologi saja. Bukan berarti memang apa yang memang Pak Tantowi bilang itu tidak benar, nggak ada sama sekali. Mungkin niatan Pak Kabid dan rekan-rekan yang lainnya sama seperti itu. Intinya tidak. Dan nanti dengan klarifikasi semua ini, mungkin Pak Tantowi dengan rekan-rekan semua yang mencoba melakukan mediasi sudah juga disampaikan. Maksud akhirnya dari semua itu yang nanti kita musyawarahkan, kita memiliki ada ketimuran untuk bisa musyawarah untuk mencari titik temunya seperti apa. Tapi sekali lagi mohon kita juga memang tidak ingin melakukan pembenaran atas apa yang memang kita lakukan ini. Mungkin tadi semata-mata Pak Kabid dan teman-teman itu hanya menceritakan kronologis dan tidak ingin menggiring bahwa memang persepsi yang dibangun itu bahwa memang Tantowi itu melakukan pembohongan kepada rekan-rekan. Itu sekali lagi mungkin yang ingin saya coba luruskan. Dan untuk yang terakhir barangkali ya kaitan dengan tadi pengusiran atas nama menakut-nakuti karena memang dianggapnya ada pihak dari APH di situ. Ya nanti mungkin saya juga kurang tahu orangnya siapa, mungkin ada di sini ada teman-teman. Dan juga mungkin saya coba mengklarifikasi lagi-lagi, kalau misalkan kita menganggap teroris ya mungkin terlalu jauh juga Pak, barangkali mungkin pada saat itu ya teman-teman berupaya untuk memberikan pengertian, pemahaman kepada Pak Tantowi seperti itu. Jadi juga tidak menganggap bahwa memang ketika seperti itu kondisinya memang dianggap sebagai teroris. Dan yakinlah memang pada akhirnya semuanya kita ingin beritikat baik Pak. Ya Pak Tantowi datang juga kita persilahkan, semuanya itu kita persilahkan. Ke sini juga kita coba untuk memediasi. Mungkin ada mispersepsi pada saat di lapangan, ya kita duduk bareng inilah. Kalau kita salah memang kita harus akui memang kita salah. Ya tadi Pak Kabid juga menyampaikan memang ada hal-hal yang memang kita wilayah kita tidak baik, itu pasti sifatnya manusia Pak. Ya kita secara kita meminta maaf atas perlakuan itu. Tapi mudah-mudahan juga atas yang kami sampaikan klarifikasi itu juga memberikan pengertian kepada rekan-rekan. Memang barangkali persepsi yang tadi dibangun, waduh kayak saya tukang parkir di sini, itu sebenarnya mungkin tidak. Tapi kalau memang Pak Tantowi memang mengartikan itu ya memang wajar saja karena memang itu tadi. Tapi kita coba untuk bisa meluruskan supaya ini sebenarnya nggak seperti itu. Mudah-mudahan kalaupun memang itu diartikan bagian dari pengusiran dan dianggap sebagai teroris, kami minta maaf atas perlakuan itu Pak. Itu saja. Tapi tadi itikat baik itu sebenarnya sudah kita mulai dari awal ketika mereka datang. Tadi saya dengar informasi dari Pak Kabid, dari rekan-rekan. Ketika mereka datang ya sudah ketemu dari awal juga nggak kita misalkan yang kesini nggak gitu. Ya itu cuma itu aja, itu bentuk dari sebuah itikat baik kami sebenarnya. Dan juga mediasi ini juga kita harapkan memang menyelesaikan permasalahan tadi, ada solusinya. Memang ya mungkin ya terkait yang terjadi di lapangan seperti itu, ada kondisi-kondisi seperti itu ya kami juga tidak memungkiri ada hal-hal yang mungkin bisa terjadi di bawah seperti itu, tapi mudah-mudahan itu bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Kita juga tidak kekeh bahwa memang posisi kita adalah posisi yang paling benar. Enggak, di sini ya memang nggak mungkin lah kalau memang masing-masing ada posisi benar ya tidak akan mungkin ketemu. Itu saja barangkali yang mungkin sekedar saya uruskan. Mungkin ada tambahan mungkin saya menindaklanjuti Pak, misalnya kan obrolan tadi Ibu, misalnya kan maksud saya gini, di sini kenapa di situ misalnya kan ada sebuah pembenaran. Maksud saya jangan sampai di sini menyudutkan misalnya kan staf terbawah itu satu. Kedua, kalau toh betul si staf tersebut ada tindakan sendiri seperti itu, yang kita harapkan konsekuensinya seperti apa sih dari Kemenang?
di saat misalnya kan menghalangi atau misalnya sengaja ataupun tidak sengaja menghalangi misalnya kan profesi wartawan seperti itu, pasti ada konsekuensinya, pasti ada sanksi, ya kan? Nah, si staf tersebut kalau kami pikir tidak akan melakukan tindakan tersebut tanpa ada izin dari seorang pimpinan, karena beliau punya pimpinan. Ya kan? Dan itu pun mungkin itu sebuah konsekuensi, ya kan? Ataupun mungkin ada sanksi, ataupun misalnya ada permintaan maaf secara tertulis sebagai teman-teman, biar kenapa tidak terjadi pembenaran di situ, klarifikasi secara tertulis di situ bahwa kejadian itu terjadi miskomunikasi atau kita bukan nyari orangnya misalnya kan si A si B yang mungkin, bukan, karena di sini forum untuk mediasi dan mencari misalnya kan solusi. Itu yang saya maksud gitu kan. Makanya apa yang dikatakan Pak Kiki saya sangat setuju gitu kan di sini. Karena apa? Walaupun bagaimana saya bukan membela Tantowi. Di sini sudah kena sanksi dari redaksinya sendiri. Udah kena sanksi. Nah, di saat Tantowi di situ kena sanksi dianggap misalnya kan simpang siur seperti itu. Nah, sanksi apa, konsekuensi apa yang diberikan kepada staf tersebut? Nah, kalau staf tersebut di atas pimpinan, nah pimpinannya kena sanksi apa? Itu loh. Dan itu mah mungkin di internal ya, tapi yang kami harapkan akhir mediasi ini berakhir dengan baik, jangan sampai ada ke depannya bahasa-bahasa misalnya simpang siur lagi. Gitu kan? Itu. Ya, oke. Bro, Sedikit aja sih, bro. Sedikit aja, bro. Izin nih, Pak. Punten, Pak ya. Maksud saya menambahkan ucapan teman-teman. Kalaupun saya mendengar Bapak Kabid bicara seperti itu, ya kami kan berpikir tadinya ketika kami ingin keluar pintu ini terkondisikan apakah kalian akhirnya kita jadikan saya nggak mau kayak gitu. Saya ingin teman-teman ini dengan mitra kita ada titik temu. Nah, jangan sampai ada kesannya itu ketika keluar pintu kami diketawain nanti sama kawan-kawan, kan kami punya banyak orang Indonesia gitu kan. Nah, ketika kami keluar pintu ini sudah selesai. Kalau sudah selesai pengennya kan gitu ya. Tapi ketika dianggap rekan-rekan kami salah, rasanya kayaknya kurang juga lah. Kurang etis juga, Pak gitu. Nah, ucapan sahabat saya kira-kira bisa diterima nggak sama Pak Kabid gitu. Itu yang pengen saya tanyakan. Kalau yang tadi kesimpulan itu belum. Kita bicara hati-hati ya. Karena bicara agama ya. Kemenak. Nah, maksud saya kalau ucapan teman saya selaku Pemret dan membawahi Iwo bisa diterima ucapan dia seperti apa bentuknya gitu kan. Kalau tidak bisa diterima seperti apa, kita pengen tahu nih. Nah, Pak sebagai moderator di Kemenak, teman-teman juga punya moderator juga ya. Kalau deadlock ya kan, deadlock berarti kan sama-sama ngerasa benar gitu kan. Sedangkan kalau bicara soal benar kan ada alat bukti kan gitu ya. Saya bicara itu aja. Jangan suka ini saya tuntut juga, bukan apa Pak, saya tuntut nih Pemretnya. Gua datang ke sini tujuannya demi kawan-kawan gua. Gitu. Ya, oke. Ya, terima kasih tambahannya. Nanti sekaligus nanti Pak Kabid menyampaikan. Ada lagi Pak? Gitu. Ya, silakan Pak Kabid. Mungkin tadi ada yang ditanyakan oleh rekan-rekan berkaitan dengan apa ya? Statement lah Pak Kabid seperti apa? Silakan Pak Kabid. Yang pertama, tentu saya menyampaikan terima kasih ya Pak atas pertemuan ini. Yang kedua, nanti juga kita akan coba cross check rekan-rekan yang memang secara internal diduga melakukan yang disampaikan itu, sehingga nanti kita akan klarifikasi apa kemudian yang akan kita lakukan. Yang ketiga, kami tentu dari bidang BNI Jawa menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa ini yang diasumsikan melakukan tindakan ya yang kurang nyaman, yang kurang indah begitu, terutama bagi rekan-rekan karya atau bagi rekan jurnalis. Yang ketiga, dengan mediasi ini kami berharap
Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran berharga, terutama bagi kami di Kanwil yang sangat memerlukan. Salah satu pilar dari keberhasilan Kementerian Agama adalah seluruh program bisa tersosialisasikan kepada masyarakat, dan itu sangat membutuhkan jurnalis dan wartawan. Yang keempat, khusus kepada pimpinan redaksi Klik Viral, kami menyampaikan terima kasih atas masukannya. Dan kedua, permohonan maaf ketika tadi yang sudah disampaikan ke kami. Sekali lagi, sebetulnya maksud hati tidak sampai ke sana begitu, tetapi kan persepsi ya Pak, yang disampaikan kami terima itu, dan mudah-mudahan setelah dari pertemuan ini saya berharap mudah-mudahan selesai dan kita membangun komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dalam rangka untuk mengembangkan program-program selanjutnya. Memang guru yang paling terbaik itu adalah pengalaman. Sehebat apapun akademik seseorang, itu tidak akan sempurna manakala dalam dinamika perjalanannya itu tidak memiliki pengalaman. Jadi saya kira ini adalah pengalaman kami yang sangat berharga. Dan sekali lagi khusus kepada Mas Dinar sebagai Korlap, juga Pak Gunawan sebagai pimpinan redaksi Klik Viral, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, dan sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu Pak pernyataan yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Terakhir Udah. Jadi gini Pak, karena memang kawan-kawan Pak Kangun sudah terima, ya kan, mungkin ini dari kami intinya kita perlu nanti berbicara lagi. Sepertinya untuk saat ini mungkin Kangun sudah terima, gitu kan, dan memang karena sudah ada pernyataan maaf pun dari pihak manapun, gitu kan, dan memang tujuan kami seperti itu, ya kan, meskipun sangat disayangkan yang soal pernyataan tadi, ya kan, belum terjawabkan, ya kan, cuma ya sudahlah. Intinya gini, karena memang sudah terjadi seperti ini, ya maka kita saling maklum. Itu aja mungkin dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media. Terima kasih Pak Polsek dan rekan-rekan dari Polres juga yang memang ikut membantu kita untuk jalan mediasi ini. Mungkin tadi itu closing statement dari Pak Dinar selaku Korlap, yang memang tak ada gading yang tak letak. Mungkin ada beberapa perkataan kita atau pelakuan kita yang memang kurang berkenan. Nah itu memang ya kita sebagai manusia biasa memang harus juga mengakui akan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Ya itu memang harus kita akui gitu. Dan memang sudahlah, yang memang sudah terjadi, mudah-mudahan ini jangan sampai terjadi lagi. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran berharga yang tidak sampai kapan lagi, jadi evaluasi buat kita. Dan nanti tadi sampaikan Pak Dinar, kalau memang itu sudah tidak ada masalah, ya mudah-mudahan kita bisa berjabat tangan, ke depan kita bisa berjalan beriringan lagi, kita bisa saling sama-sama menjaga demi kebaikan kita semua, khususnya untuk Kementerian Agama. Mungkin yakinlah Kementerian Agama juga bisa maju dengan bantuan teman-teman di media. Ya mungkin itu dari saya ya, Pak Tantowi, mudah-mudahan bisa memaafkan, dan rekan-rekan yang lain juga bisa memaafkan, dan semuanya bisa bergandengan tangan semuanya. Saya akhiri mungkin apabila tidak ada lagi jabat tangan, dokumen Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bagus. Bapak instruksi jabat tangan yang bersangkutan. Nanti dulu. Kapan dulu? Pak Ketua Taksi. Ya Pak, reaksi sekalian. Sini. Gumun sini aja. Tak. 1, 2, Bapak. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Boleh sambil jabat tangan, Pak? Sambil jabat tangan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Foto. Masih makan dulu bisa belum? Itu Bu Eha udah aja. Sudah, Bi. Senyumnya belum tulus ini. 1, 2, 3. Ayo, awal dulu. Dengan Pak. Pak, sekali di Dulu yang dulu. Taruh dulu. Pakai. Ya, Pak saya. Ini. Ayo, Pak. Ayo, bareng. Enggak, soalnya katanya kemarin Bogor aja kan. Supaya hangat. Ayo, Pak. Ayo, satu yuk. Ayo, Pak Samsul satu lagi. Boleh, izin. Kamu masuk. Oke, 1, 2, 3. Ya, kayak bebas. Yang ngeri. Ini bebas 1, 2, 3. Oke. Udangnya enak. Tak 10 R. Udah, sama-sama. Kasihan dari minggu. Sabtu. Iya, ini Sabtu malah. Sabtu Ayo, Pak. Iya. Makasih ya. Oh iya. Lagi. Jadi ini siapa yang merokok nih? Ada yang merokok nggak? Kamu Gunawan, mungkin makan dulu kita sambil nunggu puasa kita makan bareng-bareng.